Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu rahimahullah, hari ini kita akan lanjutkan tadabbur Asmaul Husna bagian yang ketiga. Tadabbur Asmaul Husna bagian yang ketiga, yaitu asma Allah, Ismullah yang tidak diawali bi. Dan kita lihat surat Al-An'am ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukirasmullahi alaihi. Nah, itu kalimat Ismullah. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukirasmullahi alaihi. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa madturirtum ilaihi. Wa inna kasiran layudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Wa ma lakum, wa ma apa? Lakum bagimu Allah ta'kulu sehingga tidak mau makan. Mimma dari apa yang dzukira disebut Ismullah, nama Allah ketika disembelih. Wa qad fassala, padahal Allah telah menjelaskan. Fassala ada, kalau di dalam bahasa Indonesia ada pasal. Itu fassala, mempasalkan, menjelaskan, memilah, merinci. Tafsil, fassala yufassilu tafsil. Lakum bagimu ma harrama, apa yang Allah haramkan, alaikum atasmu, illa madturirtum, kecuali dalam keadaan terpaksa, ilaihi baginya, atau menimbulkan madorot kalau tidak dilakukan. Wa inna, dan sesungguhnya, kasiran, banyak, kebanyakan, layudillu, menyesatkan, bi ahwaihim, dengan hawa nafsu mereka, dengan hawa mereka, keinginan mereka, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Inna, sungguhnya, Rabbaka, Tuhanmu, wa dia, a'lamu, lebih tahu, bil mu'tadin, pada orang yang melampaui batas. Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu atau daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Jadi Allah itu bertanya, kenapa kamu tidak mau memakan daging yang disembelih disebut nama Allah? Jadi vegetarian tadi dipertanyakan ke Al-Quran, kenapa kamu tidak mau makan? Kenapa vegetarian? Kenapa? Padahal Allah telah menjelaskan secara rinci as-sholat. Laku kepadamu sesuatu yang diharamkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Sungguhnya banyak yang menyesatkan orang lain dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-An'am atau surat ke-6 ayat 119. Kalimat ini diawali dengan wa ma lakum alla ta'kulu. Menurut Al-Alusi itu pengarang tafsir abad ke-20 ya.
atau abad ke-13 Hijriah. Menurut Al-Alusi ini merupakan istifham. Istifham itu apa? Kalimat tanya. Dan sebagai kalimat tanya, istifham inkari. Pertanyaan yang menyangkal, yang membantah atau menolak pada orang yang tidak mau memakan hewan yang telah dihalalkan karena disembelih atas nama Allah. Jadi Quran itu dengan nada bertanya, kenapa kamu tidak mau makan daging hewan yang disembelih karena Allah? Kalimat ini mengandung teguran pada orang yang tidak mau makan daging yang telah dihalalkan. Kalau sudah dihalalkan, kenapa tidak mau? Tidak mau memakannya. Apa yang menyebabkannya? Jadi tanda tanya seperti ini semacam teguran atau bahkan kecaman yang telah mengharamkan apa yang telah dihalalkan. Jadi kita itu tidak boleh menghalalkan yang haram dan tidak boleh pula mengharamkan yang halal. Yang halal harus dihalalkan, yang haram harus diharamkan. Tidak boleh mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Itu pendapat Al-Alusi di dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani atau tafsir Al-Alusi. Ala ta'kulu mimma dzukira rasmullah, yang telah disebut nama Allah ketika disembelih, tidak mau memakannya. Kenapa? Padahal waqad fassala lakum ma harrama alaikum. Allah telah menjelaskan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ayat atas. Jadi makanan yang diharamkan itu ada yang haram karena zatnya, ada sifatnya, ada juga karena cara mendapatkannya. Semua itu telah jelas mana yang dibolehkan, mana pula yang diharamkan. Zat yang diharamkan itu tercantum di dalam surat Al-An'am ayat 145. Di sini dikatakan kul la ajidu, katakan olehmu la ajidu, aku tidak menemukan fima uhiya, ada apa yang diwahyukan ilayya kepadaku, muharraman, yang diharamkan, ala to'imin, atas pemakan. To'imin teu makan. Jadi kan ada ta'kulu, ada di sini mah to'imin mah makanan konsumsi. Ala to'imin yat'amuhu illa ayakuna maitatan, kecuali bangke, yang dikecualikan oleh hadis bangke itu hilat lana daman wa maitatan, dihalalkan bagi kita 2 darah dan 2 bangke. 2 darah adalah at-tihal wal kabid, al-kabid wa tihal. Kabid teh naon? Ati. Ati itu kalau diperes jadi darah keluarnya. Ati itu diperes gitu, diperes, dipes gitu. Diperes mah bahasa Sunda. Itu keluar darah. Itu halal darahnya, putina ati. Atau limpa, limpa juga kalau dipres itu darah keluar, itu halal. Hari marus mah darah ngocor, tidak boleh itu. Haram itu. Marus mah. Kalau marus mah kan dari sembelihan, itanean, itu mah haram. Marus mah. Tapi kalau yang halal itu cuma 2. Darah yang halal itu yaitu
al kabid watihal kabid itu ati watihal limpa. Kumaha anu nempel dina jantung kan lamun disembelih dina jantung sok aya darah eta ge halal. Nah, asalkan menyembelihnya benar. Makanya kalau menyembelih itu harus urat nadi terpotong itu, kerongkongan, urat napas dan saluran makan itu harus terpotong. Dan kalau sudah terpotong begitu, darah yang haram itu keluar semua, asal tidak boleh diganggu sebelum mati. Jadi kalau diganggu sebelum mati terganggu darahnya. Makanya kalau menyembelih itu kudu benar-benar tanggoler, tuh benar-benar mati. Gitu. Jadi sebelum mati mah jangan diganggu. Cit ayam, kerepek-kerepek kene langsung dikerelepkeun ke Cipanas itu nggak boleh. Ya harus mati dulu baru ke Cipanas, ke air panas. Dan itu haramnya untuk dimakan. Darah yang mengalir, sembelihan bukan karena Allah, daman masbuhan. Ini daman masbuhan, bangkai, lahmal hinjir, daging babi yang diharamkan. Yang diharamkan itu untuk makan daging babi. Malamun daging babi nanti dimakan, haram daging babi. Kan sekarang mah banyak rame di kalangan umat Islam karena di salah satu negeri ditemukan bahwa ginjal babi dan ya bisa dicangkok ke manusia ginjal babi sesuai. Jadi si ginjal babi itu punya anatomi, punya kesamaan anatominya dengan manusia. Jadi kalau daripada ginjal manusia, lebih baik ginjal babi dicangkokkan ke manusia. Dan itu diramaikan sekarang haram atau tidak. Kalau kita baca ayat ini, haram teh to imin, yat amuha, dicangkok mah teu aya di dia mah dalam ayat Quran mah. Jadi kalau dicangkok mah baik dicangkok kepada ginjal maupun dicangkok kepada kulit, maupun dicangkok kan kulit juga bisa. Jadi kalau ya dioperasi, jadi kulitnya itu yang lowong itu ditempel. Pun ini baheula kan kakoet paku ini teh jadi bongkak gitu. Nah di Banten ku abdi ka rumah sakit Hasan Sadikin itu teh dikerik ieu teh nu bengkak teh. Terus setelah itu kan ditempel ditampal teh nyandak ke dia tina pingping dia tepelkeun ke dia. Jadi pas ditaruh teh ini kumaha nyari henteu cenah ieu mah ngan ieu pimping naon. Eta ninina pun bojo. Ceng teh aya di operasi ieu kalakah nyeri pingping pek teh boleh get ya nyopak. Tapi upami ku daging babi tapi teknologi tinggi itu bisa katanya dari daging babi tempel. Dan ini sampai sekarang kan perdebatan tuh karena dalam fikih kan dalam fikih itu kan najis ya. Di dalam fikih kitab Sapinah, dalam kitab Sapinah najis itu ada najis mugoladoh, ada najis mutawasitoh, ada najis muhopapah. Najis mugoladoh itu anjing dan babi dimasukkan dalam kitab Sapinah teh. Najis mutawasitoh di pertengahan seperti darah head, air kencing. Itu mutawasitoh. Ada najis muhapapah yang ringan yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Karena pengaruh di fikih itu, jadi daging babi itu najis mugoladoh,
maka rame bagaimana unsur babi dipakai vaksin meningitis, vaksin COVID-19 kan rame karena terpengaruh oleh najis tersebut. Dianggap haram kalau najis itu, padahal kalau berdasar ayat ini alato imin haram teh dimakan kan toimin di dia ge. Jadi perlu kita ketahui mana tafsiran, mana ayat. Jadi kalau ayatnya sudah jelas ala to'imin, ya sebetulnya nggak usah ditafsirkan yang lain, karena ala to'imin mah dimakan. Jadi kalau nanti ditempel di di cangkok ginjal, sekarang daripada rame cari-cari ginjal manusia, mending ginjal babi tempel ke jadinya. Tapi di situ perdebatan anger dan najis boladok ya. Makanya ada yang dilarang vaksin dan sebagainya. Padahal kalau kita kembali kepada ayat atau ini di sini kalimatnya to'im, makan ya tamu. Jadi kalau sama dengan Homer juga kan itu dikonsumsi, tidak boleh seteme, yang menimbulkan Homer itu mahomarol akla karena dikonsumsi. Jadi kalau Homernya dibalur, kan tidak ada larangan. Ya bengkak dibalur ku Homer, ku arak gitu, bengkak teh. Kalau di Bali itu kan dijual arak putih itu teh suka dipakai balur nyari awak. Ya karena yang tidak boleh itu kan diminum dan tidak menimbulkan kemabukan, jadi diminum yang menimbulkan kemabukan, walaupun tidak diminum kalau menimbulkan kemabukan. Contohnya narkoba kan ada yang tidak diminum, disuntikan, itu menimbulkan kemabukan, tetap tidak boleh. Jadi itu dalam ayat mah jadi jelas, jadi bisa menimbulkan perdebatan. Tapi kalau perdebatannya itu sudah menyimpang, seperti Panji bilang mengatakan surat Al-Ma'arij dan surat At-Takwir, wa innahu laqauli rasulin karim, Quran itu ucapan Nabi, ya itu mah sudah menyimpang. Jadi perbedaan pendapatnya Panji sudah menyimpang. Karena laqauli rasulin karim itu kan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasul yang mulia, bukan sabda Nabi. Makanya ada Quran, ada hadis. Hadis itu ada hadis Nabawi, ada hadis Qudsi, ada hadis Sahabi. Tapi kan Ari Panji bilang mah terus nyarita teu percaya hadis teh. Dari Quran hadis teh. Ya. Jadi itu mah jadi tidak bisa ditoleransi kalau begitu. Kalau begitu mah tidak bisa ditoleransi karena itu sudah cari-cari ayat untuk disimpangkan. Tapi kalau pengertian asli to'inin yat amumu nggak bisa disimpangkan ini. Justru kenapa jadi haramnya kepada cangkok gitu. Nah ini lihat itu rahmat sir, daging babi dimasukkan kepada najis mubarak karena rizun. Di sini ada Pak Indah rizun, rizunnya najis. Diskon itu durhaka. Au uhilla li ghairillah, atau yang disembelih karena Allah.
manidurro, tapi kalau dalam keadaan terpaksa, gaibat walaan kan keinginan, kan kesengajaan, inna rabbaka maka sesungguhnya Tuhanmu Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat tadabbur ayatnya surat Al-An'am. Ayat ini diawali kul, menunjukkan perintah agar disampaikan ke pihak lain. Jadi bahwa yang diharamkan itu ingin untuk dimakan berdasar wahyu, hanya yang disebutkan di sini. Penegasan ala ini atas pemakan, karena ada yang tidak diharamkan selain dimakan. Diharam nanti karena dimakan, diharamkan kalau bukan dimakan. Jadi ada sesuatu yang tidak boleh dimakan, tapi bisa dimanfaatkan dengan penggunaan lain, bukan dikonsumsi. Jadi karena berdasar ayat wa ja'ala lakum ma fil ardi jami'a, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang di bumi itu untuk manusia semuanya. Jadi babi juga diciptakan oleh Allah untuk manusia, tapi untuk manusianya bukan untuk dimakan. Kenaon atuh pikiran sorangan. jadi Quran juga nyuruh pikiran sorangan, kenaon atuh, karena tidak disebutkan. Jadi ada untuk dimakan, ada untuk, tapi manfaatnya pasti ada gitu. Babi selain dimakan pasti ada. Cuman kadang-kadang kan kita masih lemah ya. Antara lain tadi ada yang dicangkokkan. Jadi dalam ayat ini tersirat bahwa yang diharamkan dimakan itu pertama adalah zatnya, lahmul hinjir. Jadi lahmul hinjir mah tidak dimakan walaupun sudah divaksin, cacing pitana. Jadi daging babi itu kenapa haram? Ya karena daging babi aja, bukan karena ada cacing pita. Kata mereka rek aya daging cacing pita rek tetepnya haram daging babi. Karena haram nate karena daging babi, jadi bukan karena cacing pita. Kan sekarang ada kenapa daging babi itu haram karena cacing pita. Cacing pita bisa divaksinasi, bisa dihilangkan. Daman maspuhan, darah yang mengalir ya, seperti tadi marus kan ya, darah yang mengalir ketika disembelih. Kenapa itu haram? Ya haram saja. Dan kemudian B, sebab itu maitah maka haramnya itu disebabkan matinya karena maitah bangkai. Kan tadi ya hadis ya, hilat lana maitatan wadaman aman daman al-kabid batihal wa amal maitatan al-kitan wal jarot. Adapun bangke adalah ikan dan simut. Ya, lauk itu pae bangke bungkang enggak. Ada di penci, badai dipasak. Lauk hiu. Ago gue pae di sisi laut diangkut di saat mah. Ya mungkin karena gengking. Tapi kan ari ikan hiu anak nama kan resep. Ikan hiu anaknya kan biasa. Sama ikan hiu geus baradadag. Itu karena bangkai ikan. Makanya Imam Nawawi itu bersair, kullu ma fil bahri min hayyin yahil wa in mata autopa aidon yahil.
Kasarotoni mutlakon wadifda'i. Segala yang hidup di laut, di air itu halal, yahil. Pain topa walaupun di babet, di baledog, au mata atau kang, yahil tetap halal. Walaupun kang gitu. Ya. Tapi wa iya istil bari, kalau hidup lagi di darat, tamnai, jangan dimakan. Kasaroton seperti kepiting, wadibdai dan katak. Itu syair Imam Nawawi. Saroton itu ya kepiting yang darat laut ya. Bukan kepiting laut, kepiting darat laut. Wadibdai, bangkong, katak itu dilarang dimakan karena Rasul melarang membunuh katak. Membunuh katak. Ya, jadi ada larangan. Wadibdai. Jadi maitah. Kemudian proses. Jadi kalau tadi zat seperti daging babi dan bangke dan darah, kemudian sifatnya seperti bangke karena caranya bukan disembelih. Kemudian prosesnya walaupun disembelih, tapi kalau tidak menyebut nama Allah, tetap ila ligoirillah. Disembelih bukan karena Allah. Nah, itu bukan karena Allah walaupun baca basmalah. Seperti parepeh itu tumal. Tumal itu kan ada sedekah laut ya. Jadi kalau membangun itu kerbau disembelih, kepalanya dikubur, darahnya diaur-aur ke bangunan. Itu parepeh namanya. Itu tumal itu nggak boleh dimakan. Iya, haram semua karena itu untuk tumal. Ligoirillah itu. Walaupun mungkin ketika disembelihnya bismillah, tapi karena latar belakangnya untuk tumal, parepeh, untuk ibuan, untuk sodako, bukan sodako ke Allah, tapi sodako. Dari syirik. Dari syirik unsur togut ya. Jadi untuk selamat teh Tuhan kanugut. Ya, jadi kan kadang-kadang ada cikopin, tidak boleh tidak boleh. Jadi nyuguhan gitu, nok disuguhkeun tidak boleh. Cikopi disuguhkeun. Saya ingat bahwa di Masker kan utara itu terpercaya ya. Jadi itu di Cianjur itu di daerah kampung Sacaan itu ada kampung Tubuin. Dan meninggalnya itu pucuk umun sama Kang Jek Alam. Itu kalau malam Selasa sama malam Jumaah banyak rezeki di situ teh di pucuk umun teh. Ada rokok, ada telur, ada dawegan. Itu mah hari teh mah ada nakal teh pagi-pagi teh pemisalasa sok kadinya diambilan. Rokok teh dirokok kurang. Ngobna di telurna dimakan. Ya keur barudak keur resep gitu tah. Jadi eta alhamdulillah si pucuk umun teh teu ngambek ka urang teh. Hah? Oh ya, bos, tidak boleh, pan itu sudah disuguhkan oleh mereka. Oh ya, namanya tidak tahu. Yang namanya hari resep gitu.
Iya, tapi ente daekeun gitu. Teu daekeun sugan kasurupan, makanya saya tuh tidak termasuk orang yang takut gitu kuburan teh. Sabab terus biasa Bu di kuburan teh. Pertama ketika kecil sering ke kuburan gitu. Terus yang kedua masantren itu di kuburan. Kan pasantren abdi teh di Pasarean. Pasarean itu di tengah kuburan. Jadi si pemakaman Pak namanya juga Pasarean. Di tengah pemakaman ada pasantren. Jadi si pasantren itu sebelum dulu nama enggak kakuriling kuburan, tapi ku sebab kuburan memperluas, jadi di tengah pasantren, di tengah kuburan. Dan itu kalau ngapalkan kan sambil sekolah, kalau ngapalkan kan enak itu di kuburan. Sepi karena di pesantren kan harurin gitu 120 orang, hari ukuran bangunan kecil. Jadi harurin di tidurnya di musala sebenarnya. Tapi kalau ngapalkan itu enak di kuburan tuh. Jadi sambil kan terang gitu, kuburan dari kota terang, ya enak aja. Tapi kalau ngantuk ya tidur aja di kuburan. Jadi kalau lagi ngapalkan saya ngantuk tidur pagi-pagi pagi-pagi bangun gitu. Dan jadi terus ke kuburan tiba lagi ya Jadi can aya gitu sampai sekarang can anu ngajurikan gitu. Itu proses ya, proses karena bukan karena Allah dan bukan disebut nama Allah itu proses. Kemudian yang ketiga, yang keempat ABC, B, cara mendapatkannya seperti piskon, seperti pasek kedurhakaan, seperti hasil korupsi, hasil mencuri. Jadi kalau dia hasil korupsi duit nama kan bukan duit nah kan, karena cara mendapatkan si proses uang itu, jadi cara mendapatkan. Ya, jadi karena jabatan, kemudian diskon karena rizun, 5 macam haram itu karena kotor atau najis seperti air kencing. Air kencing itu najis, jadi haram. Makanya kalau kemarin diperdebatkan kumaha berobat ku air kencing, haram. Air kencing diminum karena najis. Iya, air kencing itu haram diminum, tidak boleh. Walaupun untuk obat, karena kan walaupun untuk obat itu harus diteliti dulu. Jadi obat itu kalau tidak ada lagi kecuali dia, kan harus diteliti dulu oleh dokter. Apa memang itu ya dari? Baru kalau tidak ada lagi hasil penelitian ahli, hanya air kencing unggul baru. Kalau kan itu mah air kencing kan belum diteliti sampai sekarang. Apa benar bisa jadi obat kan masih di kan obat tradisional nama obat tradisional itu kan kumaha ramen nah. Eta mah pedah diiklankeun itu obat tradisional mah kan lamun rame jadi dianggap teh halal gitu dianggap teh berobat gitu ya. Dianggap teh berobat ya. Kadang-kadang berbeda antara obat tradisional jeung kedokteran kan. Kedokteran kadang-kadang sungguh tolak belakang. Penyakit mah teh kudu ngadahar sampe, padahal cek dokter teu meunang. Kan kedah ngadahar sampe hui cenah lamun penyakit mah teh gede, padahal cek dokter mah teu meunang itu teh. Ya itu kadang-kadang bertentangan obat tradisional jeung kedokteran tuh. Bahkan pernah salah sawios keluarga abdi mah
nyeri awak, dikasih burih ayam, sampai dimakan 15 kali, atuh tuh goyang-goyang, tuh bisa berangkat. Padahal nyeri awak nanti karena kolesterol, disuruh makan burih. Ya, tuh. Samurat kalau itu bisa yang acan lipuh. Makanya hari obat tradisional itu harus diakui dulu oleh ahli. Selalu anak dikri kuntum lata lamun. Kuntum lata lamun. Jadi harus diselidiki. Seperti air kencing itu kan rame-rame. Sekarang kan jemput deh dan ahlinya menurut keahlian nggak bisa jadi obat air kencing. Nah, kalau di dalam hadis ya jelas najis. Rinsun itu nih. Sedangkan secara rinci diungkapkan dalam beberapa ayat dan hadis lain. Kemudian dilanjutkan ayat 119 surat Al-An'am ini, illa mad turirtum. Sebagaimana madturirtum itu di surat Al-An'am ayat 145 juga, pamanit turro gairu bagin wala adin. Jadi ada keringanan jika terjadi keterpaksaan, baik karena tidak ada makanan sama sekali, ya makanan pisang selainnya, atau keterpaksaan seperti pengobatan terpaksa yang tidak ada obat lagi, tidak ada obat lagi, dan tidak ada obat lagi apa tunjuk dokter, karena yang punya wewenang untuk membolehkan seperti gini, obat batuk ibu. Obat batuk yang mengandung alkohol kan tidak boleh diminum, kecuali kalau itu resep di dokter. Resep di dokter mah tanggung jawab dokter secara ilmiah. Jadi artinya kalau ibu beli obatnya di warung batuk, harus diteliti, harus bebas dari alkohol, karena alkohol tidak boleh minum. Jadi kalau datang ke apotek tanpa resep dokter, obat batuk yang bebas alkohol. Karena itu tidak ada alasan, kecuali kalau resep dari dokter. Kalau resep dari dokter, alasannya dokter. Jadi kita bisa membedakan gitu. Makanya kalau saya sih batuk-batuk terpaksa harus minum obat batuk, pasti pilih yang tablet. Kalau tablet mah bebas alkohol kan, sudah pasti. Sebab kalau sirup bisa mengandung alkohol, kecuali kalau ada resep. Ada resep dari dokter, tanggung jawab dokter itu. Kulan? Ya, kalau sirup. Kalau sirup. Jadi harus milih yang bebas alkohol. Itu karena jelas diminum. Kecuali lamun obatnya dibalur, mangga bade ngato alkohol. Dalilnya apa? Kan Rasul suka pakai japaron. Japaron itu minyak sengit. Sengit itu kan japaron juga kan mengandung. Dibalur mah teu naon. Seperti nyeri awak dibalur ku arak putih, masalah. Tidak boleh diminum. Tapi kalau terpaksa tidak ada lagi, yaitu petunjuk tadi, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Tuhanmu Maha Pengampun. Jadi pengunci ayat ini tidak mengubah hukum jadi halal. Terpaksa juga tidak jadi halal, enggak, cuman Allah mengampuni gitu. Kunaon bu eta diminum terpaksa. Jadi halal kan, terpaksa bukan. Tetap haram nama tetap ngan diampuni kalau terpaksa. Jadi seperti obat dari dokter mengandung narkoba kan ada itu, obat yang mengandung narkoba ya. Ya yang obat kanker atau obat tertentu ada yang mengandung narkoba. Itu harus benar-benar
petunjuk dokter. Jadi bukan menjadi halal, tetap haram nama, tapi diampuni kalau petunjuk dari dokter. Makanya kan tidak boleh melebihi petunjuk dokter. Kan narkoba itu haramnya itu penyalahgunaan pada orang tertentu itu bisa diperbolehkan, bukan dihalalkan, itu diampuni. Oleh karena itu yang diikuti berlandaskan syariah yang jelas, bukan atas dasar keinginan nafsu atau godaan manusia lain. Dalam ayat 119 landaskan wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin. Banyak manusia yang menyesatkan dengan hawa nafsunya tanpa dasar, bi ghairi ilmin, tanpa dasar yang jelas. Hukum telah jelas bahwa yang haram telah haram. Tapi dalam keadaan terpaksa maka diampuni. Bukan dalam keadaan terpaksa jadi halal, bukan, diampuni untuk mengkonsumsinya. Ya, tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada makanan lagi, tidak ada obat lagi selain itu. Nah, bagaimana kita percaya tidak ada obat lagi? Yaitu petunjuk dokter tadi. Dengan demikian tidak ada kesempatan untuk mengikuti hawa nafsu. Maka ditandaskan goiro bagin, bukan karena keinginan. Dan tidak melebihi batas. Jadi kalau daya daharan ai begitu seger mah kemenang dilanjutkan. Begitu ayah kapangi tidak boleh dilanjutkan. Obat juga begitu. Kalau sudah sembuh ya jangan. Dibolehkannya bukan karena keinginan, tidak melebihi keterpaksaan, dan bukan atas dasar keinginan melainkan hanya keterpaksaan. Keterpaksaan, keterdesakan bukan menimbulkan perubahan hukum, tapi bisa mendatangkan ampunan Allah. Jadi tatbik ayat 119 itu orang yang tidak mau memakan daging yang halal itu dipertanyakan Al-Quran. Kalau tidak mau, jadi kita juga tidak boleh mengharamkan yang halal karena kolesterol jadi haram, bunih atau pejit atau babat, bukan haram, tidak makan saja kita makan karena kolesterol. Bukan jadi haram, tetapi karena halalan thayyibah, harus yang baik. Jadi dinikmati. Jadi Allah teh sudah ngatur gitu. Namun bangsa jeroan meureun ngora-ngora, anu geus kolot-kolot mah dikurangi atau tidak makan yang menimbulkan asam urat. Bagaimana kita tahu asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi sama gula darah? Ya periksa aja. Diperiksa. Supaya jadi pemeriksaan, karena memang al-maidah ya, pencernaan itu sebagai sumber ya. Jadi penyakit itu banyak diakibatkan dari makanan. Banyak diakibatkan dari makanan. Ketika sahabat konsultasi kepada Rasul kan menjawab atit amat, bersihkan makanan. Jadi kalau kita ingin selamat, ingin selamat dunia akhirat, selamat fisik, jasmani maupun rohani. Jasmani juga harus atit amat. Jadi bersihkan makanan. Jadi bersihkan makanan kan kumaha ya, yang sehat. Yang sehat kan kumaha ya, tergantung kepada individu masing-masing.
Tergantung, itu diperintahkan oleh hadis Nabi, atib mat'ama, bersihkan makananmu. Jadi bersihkan makananmu teh bukan hanya dari halal, juga yang berakibat buruk. Itu yang ketika saya bahas surat At-Tin, saya itu At-Tin mat'ama, bersihkan. Walaupun ya mungkin di antara ibu juga ada yang mengeluh ya. Tadi nggak tarsep lah, oh ya, depan mengkading karsep aina temenang. Ya itu ya itu nikmati larangan. Larangan. Di fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena kalau kita niatkan ini karena melaksanakan hadis tadi, atimat amat, bersihkan makananmu jadi ibadah kan? Bagi kitanya juga memilih makanan yang sehat itu kan jadi ibadah. Jadi, itu kenapa nama Allah tadi dikaitkan dengan makanan? Kan ini mah kita kan membahas nama Allah tapi ada kaitan dengan makanan ya. Memang Qur'annya begitu. Nama Allah kaitan dengan makanan. Ya, harus ibadah teh bukan hanya ritual belaka ya. Kan kadang-kadang ada yang mengatakan nu penting mah urangna malam tahajud, yang sering sholat duha, sering saum, sehat lah. Belum tentu. Belum tentu. Hari makanan itu dijaga mah. Sing tahajud, sing saum, sing itu ya belum tentu. Karena itu ada. Makanya saya katakan, kenapa Quran itu sampai membolehkan meninggalkan ketika Ramadan bagi yang sakit. Dan paman kana minkum maridun aw ala safarin. Kan bagi yang sakitnya itu saum teman. Tikun ya tikun makanannya pidah aja. Tikun yaitu orang yang lanjut usia yang makanannya harus disiplin, tidak boleh kurang, tidak boleh apa, disiplin, berarti itu bisa tikun. Dan lanjut usia berapa itu tidak disebutkan berapa umur, tapi ditinjau dari sudut kesehatan. Tapi kan ayat sumu tasihu cenah saum lah pasti sehat, itu kan hadis dhaif, nggak bisa dijadikan dasar. Jadi kalau ya sumu tasihu itu dah hadis dhaif, saum lah pasti sehat, belum tentu. Saum juga kalau saum itu pasti sehat atau mau ngabolehkeun Quran ninggalkeun saum kan eta maridon wa ala safarin atau perjalanan atau wa ala lidayutikunahu wa ala lidayutikunahu yang tidak bisa saum seumur umur, ya udah nggak usah pidah aja. Jadi itu makanya ketika saya dapat sumu tasihu diselidiki ini banyak bertentangan atau Quran teh hadis sumu tasihu memang hadis dhaif ya wajar bertentangan kita, bukan hadis, bukan sabda Rasul. Terus yang kedua, setiap mukmin itu dilarang mengharamkan apa yang telah dihalalkan. Nah, termasuk juga memaksakan, mewajibkan, paksa. Kadang-kadang anak baru umur 5 tahun dipaksa kudu saum. Paksa nggak boleh paksa. Kan anak itu dipaksa sholatnya ketika umur 7 tahun. Dan itu juga tidak boleh ditindak kan. Akarak umur 8 tahun, tidak sholat digebuk, tidak boleh kan. Karena di dalam hadis, kalau dipukul itu kalau sudah di atas 10 tahun. Kalau incu ibu baru 8 tahun tidak sholat, itu menang digebuk. Tapi kalau sudah 10 tahun tidak sholat baru ditindak. Jadi digebuknya juga tidak boleh kepala, layak tadrib berwajah. Jadi kan kadang-kadang umur 6 tahun atau 8 tahun disiksa nggak boleh. Sama
Anak juga umur 8 tahun dipaksa saum, nggak bisa. Kalau ada sahabat itu dibawa main-main gitu saum nggak masalah. Tetapi dipaksa sampai ngalalempre, nggak, nggak boleh seperti itu. Kemudian awal ayat ini mengandung larangan, mengharamkan apa yang telah dihalalkan. Mengapa sampai tidak mau memakan? Pertanyaannya begitu. Kemudian D, yang diharamkan telah dijelaskan di berbagai ayat dan hadis. Tidak boleh menambah atau mengurangi. Kemudian asma Allah mempengaruhi halal dan haram. Jadi ketika kita membahas asma Allah itu, kemudian atau tidak atau makanan. Banyak manusia yang punya pendapat tanpa ilmu, tanpa dasar. Banyak pendapat tanpa ilmu, tanpa dasar. Keterpaksaan yang mendesak itu mendatangkan. Jangan berpengaruh oleh pendapat orang. Banyak sebab bisa menyesatkan. Yang Allah lebih tahu pada manusia baik yang soleh maupun yang melampaui batas. Kemudian setelah ayat 121 sekarang. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi wa innahu lafiskun wa inna syayatina la yu'minuna ila awliya'i atau innakum la musyrikun. Janganlah kamu memakan sesuatu dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Jadi menyembelih itu pertama latar belakangnya harus karena Allah, dan ketika disembelihnya menyebut nama Allah teh pada bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, pada Allah, kul, Allahu akbar, kul disebut nama Allah. Karena wa innahu lafiskun itu pelanggaran. Wa inna syayatin, sesungguhnya setan, ayuhuna ila awliyaihim, dan kawan-kawannya itu benar-benar membisiki jadi lukum untuk membantahmu. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan jika kamu menuruti mereka, itu musyrik. Jadi itu yang diharamkan. Jadi setelah ayat 119 mempertanyakan mengapa ada orang yang tidak mau makan yang halal, maka pada ayat 120 ditegaskan agar menjauhi yang haram, baik yang jelas maupun yang tersembunyi, yang haramnya. Jadi keterkaitannya banyak dosa yang dilakukan manusia akibat kurang disiplin menaati aturan syariah. Oleh karena itu jauhi segala pelanggaran, baik yang kualitasnya nampak maupun tersembunyi. Asma Allah sebagaimana dikemukakan pada ayat 119 bisa menentukan halal dan haramnya makanan. Makanlah sembelihan yang halal yang menggunakan asma Allah. Hindari makanan yang haram, baik yang kecil, tersembunyi dosanya maupun yang jelas. Maka ayat ini melarang memakan yang haram. Oleh karena itu, isinya A. Larangan memakan sembelihan yang tanpa menyebut nama Allah. Kemudian B. Hukum memakan yang tidak disebut nama Allah, fasik. Kemudian fasik atau kefasikan itu terpengaruh godaan setan. Jadi terpengaruh oleh godaan setan, kefasikan. Kemudian D, manusia seharusnya tahu karakter setan. Jadi karakter setan teh nyata sok ngagoda. Jadi lamun orang ngagoda ulah nyalahkeun setan da geus nyaho ku Quran setan teh sok ngagoda. Ayo da ieu abdi teh nu ngagoda setan, nyalahkeun setan. Makanya Nabi Adam mah ketika salah kan Rabbana zalamna anfusana
wa ilam takfir lana lanakunanna minal khosirin. Jadi itu nyalahkan setan kan Nabi Adam ketika makan huldi teh dolamna ankusana geus dolim abdi teh ya Allah. Jadi sadar kan gitu. Setan geus nyaho pan ti baheula oge setan teh taat. Hanya kalau kagoda teh tong nyalahkeun setan. Kemudian setan juga mempengaruhi manusia agar membantah ketentuan syariat. Ketentuan syariat itu dibantah. Terus jika mengikuti jejak setan maka terjerumus kemusyrikan. Kemusyrikan mesti dijauhi agar tetap beriman secara utuh. Jangan kagoda. Kemudian ayat 138. Wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun layat amuha illa man sa'li wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallah 'alaiha iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Mereka berkata menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Ada pula hewan yang diharamkan, semuanya tidak boleh ditunggangi. Ada hewan juga ternak yang ketika disembelih boleh tidak disebut nama Allah. Itu orang-orang jahiliyah. Dan di sini asma Allahnya adalah yadkuruna asmallah. Allah. Jadi itu anggapan jahiliyah. Jadi kalau mereka berkata kalimat ini mengisahkan ayat sebelumnya, yaitu yang orang-orang musyrik. Itu dia menunjukkan yumatu benang bukan atas dasar syariah, tapi atas dasar pendapat, pandangan. Hadihi itu sebagai isyarat dekat kan, yang menunjukkan pemilihan antara yang satu dengan lain. Orang musyrik mengatakan ini memilah sesuatu yang lain. Kemudian harsun hijrun layat amuha ilaman nasa. Pertanian ada hewan, ada yang tidak dimakan, tidak boleh dimanfaatkan. Bahkan di WA itu ada tidak boleh melak balingbing di depan rumah. Tidak boleh melak balingbing. capek nyapuan sama enggak. Ya, untuk dikonsumsi oleh karena itu ya kecuali yang tertentu. Menurut Abu Hayyan itu menentukan aturan hukum yang bukan berdasar syariah. Jadi di sana dikatakan ilaman nasa. Ilaman nasa. Jadi kemudian wa'an amun hurimatuhuruha. Ada hewan yang tidak boleh ditunggangi. Itu orang-orang musyrik. Kemudian wa'an amun layad kurusmallah yadkurusmallah alaiha. Hewan yang disembelih tidak perlu menggunakan nama Allah. Kemudian juga iftira'an alaih. Iftira'an alaih. Itu karena keinginan hawa nafsu mereka. Makanya Allah itu menandaskan kul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Kul Allah adina lakum am alallah taftarun. Katakan, terangkan kepadaku tentang rezeki yang diturunkan. Lalu kamu jadikan sebagaimana yang dijadikan halal atau haram. Katakan, itu tidak bisa. Haram halal itu atas dasar hawa nafsu. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Makanya saya jijih dimakanu yaftarun. Akan dibalas nanti. Makanu yaftarun apa yang mereka dustakan itu. Jadi di dalam ayat ini tersirat bahwa orang musyrik itu pertama ada yang mengatakan hijrun. Padahal itu sudah dihalalkan. Tidak boleh. Kemudian layar kab tidak boleh ditunggangi.
Kemudian ada juga la yudkaru smallah, nama Allah tidak perlu disebut. Itu orang musyrik. Dan itu ada penyebabnya, ya dinisbatkan kepada Allah dan juga iftiraan, karena kedustaan orang jahiliyah, ya. Dan itu harus dihindari. Jadi tegasnya mana yang halal, mana yang haram itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di ayat ini kan ada bahiroh, ada saibah, ada wasilah yang diharamkan itu, ada ham, itu dikemukakan oleh surat Al-Maidah ayat 103. Itu layak kilun dasarnya, tidak menggunakan akal pikiran. Bahiroh itu apa? Yaitu unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima jantan, maka dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi. Itu ada unta di kalangan jahiliyah, diantep, harus dihormati. Ada saibah, itu unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena suatu nazar, dilepaskan. Ada juga wasilah. Wasilah adalah domba betina yang terlahir kembar, maka tidak boleh disembelih. Sedangkan saudara kembarnya yang berkelamin jantan dipersembahkan ke berhala. Yang disembahkan ke berhala tidak boleh dimakan, tapi itu bukan berarti karena berhalanya. Ada juga ham, itu unta jantan yang tidak boleh diganggu. Itu semuanya adalah iftiraan. Semuanya adalah kebohongan yang tidak dipercaya. Makanya kita menentukan halal dan haram itu hanya berdasar Al-Quran dan Sunnah Rasul. Demikianlah ibu-ibu rahimakumullah pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.